Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Dr. Pujiono SEAKMSI beserta rekan-rekan mahasiswa akuntansi kelas 2024C. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait pendekatan peristiwa dan perilaku. Namun sebelumnya perkenalkan saya Serzabina Putri dengan NIM 023 dan keempat rekan saya yakni Nadia Babil dengan NIM 038, Yuliana Rototul Jana dengan NIM 086, Arista Amelia Putri dengan NIM 241, dan Ivo Valencia Prayosa dengan NIM 277. Pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai event approach atau pendekatan peristiwa dalam teori akuntansi. Nah, pendekatan ini itu mengubah cara pandang akuntansi dari yang berfokus pada angka menjadi lebih menekankan pada peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, di slide selanjutnya, pembahasan akan dibagi ke beberapa bagian, mulai dari konsep dasar hingga evaluasinya. Selanjutnya di sini the nature of the event approach. Jadi pendekatan ini tuh muncul pertama dari perdebatan dalam American Accounting Association pada tahun 1966. Nah, pada saat itu akuntansi ini masih didominasi oleh value approach yang berfokus hanya pada angka. Namun kemudian muncullah pandangan bahwa akuntansi ini seharusnya tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menggambarkan peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, dalam event approach, akuntansi ini berfungsi untuk menyajikan peristiwa ekonomi secara langsung. Jadi segera mengolahnya menjadi kesimpulan akhir. Nah, akibatnya di sini perannya itu menjadi berbeda, di mana akuntan berfokus pada pencatatan peristiwa, sedangkan pengguna ini mengolah dan menafsirkan informasi tersebut. Pendekatan ini dikembangkan karena keterbatasan pendekatan sebelumnya, seperti terlalu berorientasi pada nilai moneter, informasi yang terlalu diringkas, serta kurang fleksibel. Oleh karena itu, informasi disajikan lebih terbuka dan juga lebih rinci. Kemudian kita akan membahas terkait financial statement and the event approach atau laporan keuangan dalam pendekatan peristiwa. Nah, jadi dalam pendekatan ini, laporan keuangan ini tidak lagi dipandang sebagai hasil akhir, melainkan sebagai representasi dari peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, laporan laba rugi ini mencerminkan peristiwa operasional selama periode tertentu. Lalu, laporan arus kas ini menggambarkan terkait peristiwa keuangan dan investasi, sedangkan neraca menunjukkan kumpulan peristiwa sejak perusahaan ini berdiri. Nah, jadi laporan keuangan ini tidak hanya berisi angka, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kejadian yang mendasari angka-angka tersebut. Selanjutnya ada the normative event theory of accounting, teori peristiwa normatif dalam akuntansi. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kegunaan informasi akuntansi dalam memprediksi kondisi di masa depan. Hal ini itu dilakukan dengan menekankan pada penyajian peristiwa yang relevan, sehingga informasi yang dihasilkan ini lebih bermakna bagi pengambilan keputusan. Nah, agar tujuan tersebut tercapai, perlu klasifikasi peristiwa yang jelas, sistem pengelompokan yang terstruktur, dan juga diperlukan sistem informasi yang mendukung pendekatan berbasis peristiwa. Jadi dengan demikian yang ditekankan ini bukan hanya jumlah data, tetapi juga ketepatan dan juga relevansi dari informasi tersebut. Kemudian ada Event-Based Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Nah, pendekatan berbasis peristiwa ini tuh memerlukan sistem yang mampu untuk mengelola data secara terstruktur. Oleh karena itu, dikembangkan sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa ini, di mana seluruh peristiwa ekonomi disimpan dalam satu database. Nah, melalui sistem ini, pengguna ini dapat mengakses dan juga mengelola informasi sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa model yang digunakan ada hierarchical, network, relational, entity relationship, serta REA. Dengan adanya sistem-sistem tersebut, akuntansi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyusun laporan, tetapi juga sebagai penyedia data yang lebih fleksibel. Nah, untuk bagian terakhir, kita masuk ke evaluation of the event approach atau evaluasi dari pendekatan peristiwa. Nah, jadi pendekatan peristiwa ini tuh memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Nah, dari sisi kelebihan, pendekatan ini itu mampu menyediakan informasi yang lebih lengkap
dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi terjadinya kelebihan informasi atau information overload. Lalu, tidak semua pengguna ini mampu mengolah data mentah, belum adanya standar yang jelas, dan juga masih untuk memerlukan pengembangan yang lebih lanjut lagi. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tuh menggeser peran akuntansi dari yang sebelumnya hanya sebagai penyaji hasil akhir menjadi penyedia informasi berupa peristiwa ekonomi. Dengan demikian, pengguna ini memiliki peran yang lebih besar dalam menafsirkan dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita beralih ke pendekatan perilaku atau the behavioral approach. Yang pertama itu ada sifat pendekatan perilaku. Jadi pendekatan perilaku ini dalam perumusan teori akuntansi muncul sebagai respon terhadap kelemahan pendekatan tradisional yang gagal mempertimbangkan perilaku penggunaan secara khusus serta mengabaikan asumsi perilaku secara umum. Devin 1960 itu menyebutkan secara terang-terangan bahwa akuntansi ini menghubungkan pekerjaan mereka dengan psikologi manusia dengan kekerasan yang luar biasa. Lebih parah lagi, mereka itu nggak sadar bahwa hampir semua teori akuntansi itu sudah mengandung asumsi perilaku. Hanya saja asumsi itu nggak pernah diuji. Dan pendekatan perilaku dalam perumusan teori akuntansi itu terdapat dua orientasi utama. Yang pertama itu ada orientasi komunikasi keputusan, bahwa di sini tuh orientasi ini fokus pada informasi yang dikomunikasikan dan pengaruhnya terhadap keputusan. Yang kedua itu orientasi pengambil keputusan, dan di sini itu fokusnya pada perilaku individu atau kelompok yang membuat keputusan akibat informasi tersebut. Nah, dalam konteks akuntansi itu dipandang sebagai proses yang berorientasi pada tindakan, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi perilaku secara umum melalui isi informasi yang disampaikan secara tidak langsung melalui perilaku akuntansi itu. Nah, karena akuntansi ini dianggap sebagai proses perilaku, maka pendekatan ini tuh ngadopsi prinsip-prinsip ilmu perilaku yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia melalui generalisasi. Dan hal itu tuh didukung oleh bukti empiris yang diperoleh secara sistematis, objektif, dan dapat diuji ulang, kayak gitu. Nah, pendekatan ini tuh berkaitan dengan perilaku manusia yang dimana dalam hubungannya itu dengan informasi dan masalah akuntansi, sehingga pemilihan teknik akuntansi itu harus dievaluasi berdasarkan tujuan perilaku dan penggunaan informasi keuangan. Meskipun tergolong relatif baru, pendekatan perilaku ini telah mendorong perkembangan penelitian akuntansi yang berfokus pada struktur perilaku di mana akuntansi beroperasi, serta melahirkan bidang multidisiplin yang dikenal sebagai akuntansi perilaku. Nah, tujuan utama akuntansi perilaku ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dalam berbagai konteks akuntansi dengan menggunakan metode penelitian seperti eksperimen, studi lapangan, dan analisis korelasional. Namun demikian, sebagian besar itu penelitian dalam bidang ini masih memiliki kelemahan, teman-teman, karena kurangnya upaya dalam merumuskan kerangka teoritis yang kuat. Nah, sehingga penelitian lebih banyak berfokus pada pengamatan terhadap efek perilaku dari informasi akuntansi atau proses manusia dalam mengolah informasi, gitu. Nah, meskipun begitu, hasil penelitian tersebut itu tetap memberikan kontribusi dalam memahami lingkungan perilaku akuntansi yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan teori akuntansi di masa depan. Selanjutnya yaitu dampak perilaku dari informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi baik dari sisi maupun formatnya itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu sehingga membuka peluang penelitian untuk meningkatkan sistem akuntansi dan pelaporan. Penelitian di bidang ini itu mengkaji berbagai model pelaporan dan praktek pengungkapan untuk menilai relevansi serta dampaknya terhadap perilaku. Namun, karena belum adanya kerangka teori umum, studi-studi tersebut itu sulit diklasifikasikan, teman-teman. Sehingga beberapa peneliti itu termasuk Deichmann, Gibbons, dan Swearinga itu mengembangkan skema klasifikasi untuk memahami dampak perilaku informasi akuntansi tersebut. Nah, studi-studi ini tuh dibagi ke dalam 5 kelas umum. Yang pertama itu adalah kecukupan pengungkapan. Dan terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk mengaji kecukupan pengungkapan informasi tersebut. Yang pertama itu ada pendekatan pertama, yaitu pengkaji pola penggunaan data dari sudut pandang penyelesaian isu-isu kontroversial terkait penyertaan informasi tertentu. Yang kedua yaitu mengkaji persepsi dan sikap berbagai kelompok kepentingan, dan pendekatan ketiga itu mengkaji sejauh mana sih berbagai item informasi itu diungkapkan dalam laporan tahunan serta faktor-faktor penentu adanya perbedaan signifikan dalam kecukupan pengungkapan keuangan di antara perusahaan-perusahaan. Penelitian mengenai kecukupan pengungkapan menunjukkan penerimaan umum terhadap kecukupan laporan keuangan yang tersedia, pemahaman dan penguasaan terhadap laporan keuangan tersebut, serta pengakuan bahwa perbedaan dalam kecukupan pengungkapan di antara laporan keuangan itu disebabkan oleh variabel-variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran serta status pencatatan firma audit. Yang kedua yaitu kegunaan data laporan keuangan. Jadi di kegunaan data laporan keuangan ini itu terbagi menjadi 2 pendekatan, teman-teman, yang digunakan untuk menganalisis kegunaan data laporan keuangan. Yang pertama itu
menganalisis pentingnya relatif analisis investasi terhadap berbagai item informasi baik bagi pengguna maupun penyusun informasi keuangan. Yang kedua itu menganalisis relevansi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan berdasarkan komunikasi laboratorium data laporan keuangan dalam hal keterbacaan dan makna penggunaan secara umum. Dan kesimpulan keseluruhan dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsensus antara pengguna dan penyusun mengenai pentingnya relatif item informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, dan pengguna itu nggak hanya bergantung pada laporan keuangan ketika mengambil keputusan. Dan yang ketiga itu ada sikap terhadap praktik pelaporan korporat. Dan di ketiga ini, di sikap terhadap praktik laporan korporat ini ada dua pendekatan juga yang digunakan untuk meneliti setiap sikap tentang praktik pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada pendekatan yang meneliti preferensi terhadap teknik akuntansi alternatif, dan yang kedua itu meneliti sikap terhadap isu-isu pelaporan umum seperti seberapa banyak sih informasi yang seharusnya tersedia dan seberapa banyak informasi yang tersedia itu pentingnya dan pentingnya item-item tertentu. Dan hasil dari penelitian tersebut itu nunjukin sejauh mana beberapa teknik akuntansi yang diusulkan oleh badan-badan berwenang itu dapat diterima dan mengungkap beberapa perbedaan sikap di antara kelompok-kelompok profesional mengenai isu-isu pelaporan. Dan selanjutnya yang keempat itu ada penelitian materialitas. Dan di sini juga ada dua pendekatan yang digunakan untuk meneliti sikap tentang materialitas, teman-teman. Jadi yang pendekatan pertama itu meneliti faktor-faktor utama yang menentukan pengumpulan, klasifikasi, dan ringkasan data akuntansi. Dan yang kedua itu pendekatan yang berfokus pada item apa yang digunakan material oleh orang-orang dan berupaya untuk menentukan tingkat perbedaan data akuntansi yang diperlukan sebelum perbedaan tersebut itu dianggap material. Dan hasil dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa seberapa faktor itu tampaknya mempengaruhi penelitian materialitas dan bahwa penelitian ini tuh berbeda antar individu. Dan yang kelima itu ada dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif. Dan di dalam ini tuh terutama dalam konteks teknik persediaan, informasi tingkat harga, dan informasi non-akuntansi ini, hasilnya itu menunjukkan bahwa teknik akuntansi alternatif ini dapat mempengaruhi keputusan individu dan bahwa tingkat pengaruhnya itu mungkin bergantung pada sifat tugas, karakteristik pengguna, dan sifat lingkungan eksperimental. Untuk pendekatan perilaku yang selanjutnya yaitu adalah efek linguistik data dan teknik akuntansi. Pada bagian ini tuh dijelasin bahwa akuntansi itu sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah bahasa. Artinya akuntansi itu nggak hanya berupa berisi angka aja, tetapi juga memiliki istilah dan aturan seperti halnya itu dalam bahasa pada umumnya. Nah, cara istilah dan aturan ini digunakan itu akan mempengaruhi bagaimana sih pengguna itu memahami informasi yang disajiin. Dan menurut Belkaoui, hal ini tuh sejalan dengan teori Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa itu dapat membentuk cara berpikir manusia dalam konteks akuntansi. Dalam konteks akuntansi ini, itu berarti bahwa perbedaan istilah, aturan, maupun teknik akuntansi itu dapat mempengaruhi cara pengguna memahami laporan keuangan dan pada akhirnya itu mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Dan berdasarkan teori tersebut, Belkaoui itu mengembangkan 4 proposisi yang menjelaskan hubungan antara bahasa akuntansi dan perilaku pengguna, teman-teman. Yang pertama itu ada pengguna yang membuat perbedaan leksika. Nah, ini tuh perbedaan leksikal tertentu ini dalam akuntansi itu dapat berbicara atau menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengguna yang tidak melakukannya. Yang kedua itu ada penggunaan yang memahami istilah akuntansi. Dan pengguna yang memahami istilah akuntansi ini juga cenderung dapat melakukan tugas dengan lebih cepat dan lebih efektif. Untuk yang tiga itu ada pengguna yang memahami aturan, di mana jika pengguna yang memahami aturan atau tata bahasa akuntansi itu akan memiliki gaya atau penekanan manajerial yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak memahami aturan. Untuk yang terakhir itu yang keempat, itu teknik akuntansi tertentu itu dapat mempermudah atau justru mempersulit perilaku manajerial pengguna. Dan proporsi mengenai pengaruh bahasa dalam akuntansi itu telah diuji secara empiris dan menunjukkan bahwa aspek linguistik itu berperan penting dalam penggunaan informasi akuntansi serta dalam penyusunan standar internasional. Dan dalam perspektif relativisme linguistik, bahasa itu nggak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk cara berpikir dan perilaku pengguna. Selain itu, perbedaan latar belakang organisasi dan profesi itu dapat menciptakan perbedaan bahasa akuntansi antar kelompok. Sehingga hal tersebut itu berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dan hambatan komunikasi. Hal itu juga dapat menyebabkan kurangnya kesepakatan terhadap makna konsep-konsep akuntansi. Nah, maka dari itu
itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan bahasa dalam profesi akuntansi, termasuk perbedaan antara bahasa formal dan bahasa publik serta tingkat pemahaman pengguna. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara penyusun dan pengguna informasi akuntansi yang dibuktikan melalui berbagai metode penelitian. Selanjutnya yaitu fungsional dan data fixation. Pada bagian ini dibahas konsep fungsional dan data fixation, yaitu kondisi ketika seorang mengambil keputusan itu nggak mampu menyesuaikan cara berpikirnya, meskipun informasi akuntansi yang digunakan itu udah berubah. Nah, konsep ini tuh awalnya berasal dari psikologi yang menjelaskan bahwa individu cenderung terjebak pada fungsi lama suatu objek karena pengalaman sebelumnya, sehingga sulit untuk melihat fungsi baru. Nah, pada proses pengambilan keputusan sendiri itu terdiri dari 3 komponen, teman-teman, yaitu input yang berupa data, proses berupa cara berpikir, dan output berupa keputusan. Fixation terjadi ketika individu itu nggak mampu menyesuaikan proses berpikirnya, maupun input yang diterima sudah berubah. Akibatnya, perubahan dalam informasi akuntansi itu tidak diikuti oleh perubahan dalam keputusan, atau keputusan biasa itu menjadi kurang sesuai. Nah, fenomena ini tuh dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu conditioning, yaitu kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Jadi individu yang telah terbiasa dengan cara tertentu dalam memahami informasi akuntansi itu cenderung akan terus menggunakan cara tersebut meskipun sudah terjadi perubahan dalam sistem akuntansi. Yang kedua itu ada framing, yaitu cara penyajian informasi yang dapat mempengaruhi persepsi keputusan. Perbedaan dalam kata-kata, format, atau konteks itu dapat membuat individu mengambil keputusan yang berbeda meskipun informasi yang disampaikan itu sebenarnya sama. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah primacy and recency, yaitu kecenderungan individu untuk menggunakan metode yang pertama kali dipelajari atau yang terakhir dipelajari, karena dianggap paling relevan atau paling melekat lah dalam ikatan mereka. Hal ini tuh menunjukkan bahwa keputusan itu seringkali tidak didasarkan pada metode yang paling tepat, tetapi metode yang paling familiar bagi individu. Dan penelitian itu juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu tidak selalu mampu untuk menghilangkan fixation. Nah, hal ini karena akuntansi terdiri dari berpengaruh cara individu dan dalam belajar dan memahami informasi, sehingga meskipun telah diberikan pengetahuan baru, individu itu tetap aja terjebak dalam pola yang lama. Dengan begitu, itu bisa disimpulin bahwa dalam pengambilan keputusan, masalah itu nggak hanya terletak pada kualitas informasi akuntansi, tapi juga pada kemampuan individu untuk menyesuaikan cara berpikirnya terhadap perubahan informasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu komponen terakhir dari pendekatan perilaku. Yang kelima yaitu information inductance atau industansi informasi. Jadi bagian ini tuh menjelaskan bahwa informasi akuntansi itu bisa mempengaruhi perilaku individu dalam 2 cara. Yang pertama, ketika seseorang bertindak sebagai penerima informasi, yang dimana dalam kondisi ini itu individu menggunakan informasi yang diterima untuk mengambil keputusan. Seperti contoh, investor itu melihat laporan keuangan lalu memutuskan untuk membeli atau nggak membeli saham. Namun ada cara yang kedua itu yang lebih menarik, yaitu ketika seorang bertindak sebagai pengirim informasi. Jadi di sini itu muncul konsep industansi informasi, yang dimana artinya itu perilaku seseorang itu sudah dipengaruhi bahkan sebelum informasi itu benar-benar udah disampaikan gitu. Hal ini tuh terjadi karena pengirim informasi itu mulai memikirkan bagaimana informasi tersebut itu akan digunakan, apa konsekuensinya, terus bagaimana reaksi orang lain terhadap informasi tersebut. Nah, akibatnya sebelum laporan itu disampaikan, pengirim itu bisa aja itu udah mengubah isi informasi cara penyajiannya dan laporan tujuannya. Jadi informasi itu nggak lagi netral. Karena hal itu tuh karena sudah dipengaruhi oleh antisipasi terhadap reaksi pengguna. Dan hal ini tuh disebut proses industansi informasi. Dan proses ini tuh dipengaruhi oleh faktor waktu. Ketika seseorang itu menyadari bahwa informasi yang udah disampaikan itu akan mencerminkan kinerjanya atau digunakan untuk menilai dirinya, maka kecenderungan untuk melakukan industansi itu semakin gede. Dan selain itu, jika ada kemungkinan ada umpan balik atau konsekuensi dari informasi tersebut, itu kayak seperti pilihan kinerja, pengendalian operasional, atau interaksi dengan pihak lain, dan perubahan pilihan yang tersedia itu, maka pengirim informasi itu akan semakin terdorong untuk menyesuaikan informasi yang akan ia sampaikan. Dan demikian, informasi akuntansi itu nggak hanya mempengaruhi perilaku penerima aja, tetapi juga mempengaruhi perilaku pengirimnya. Maka dari itu, penggunaan informasi dan industansi ini dapat digabungin untuk memahami secara lengkap bagaimana informasi akuntansi itu mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai pendekatan pemrosesan informasi manusia atau the Human Information Processing Approach. Nah, pendekatan pemrosesan informasi manusia ini muncul dari upaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan, sekaligus meningkatkan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan informasi tersebut. Nah, teori yang terkait dengan pemrosesan informasi manusia digunakan sebagai alat untuk mengubah permasalahan akuntansi menjadi isu pemrosesan informasi yang lebih umum. Dalam model pemrosesan informasi ada 3 komponen utama,
Yang pertama adalah komponen input atau informasi yang diterima. Nah, ini berfokus pada karakteristik informasi yang memengaruhi bagaimana individu memproses informasi dalam pengambilan keputusan. Ada yang meliputi beberapa variabel, yaitu karakteristik skala dari setiap informasi, sifat statistik dan kumpulan informasi, kandungan informasi atau signifikansi prediktif, metode penyajian informasi, konteks penyajian. Lalu yang kedua adalah komponen proses atau pengolahan oleh pengambilan keputusan. Fokus utama pada tahap ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi individu sebagai pengambil keputusan. Nah, untuk variabelnya adalah karakteristik penilaian dan juga karakteristik aturan keputusan. Lalu yang terakhir adalah komponen output. Studi ini menyoroti hasil dari proses pengolahan informasi dan faktor yang memengaruhi kualitasnya. Variabel yang dianalisis meliputi kualitas hasil keputusan dan juga self-insight. Ada perbedaan penekanan pada ketiga komponen tersebut yang melahirkan beberapa pendekatan dalam penelitian. Yang pertama adalah Lean Models Approach. Nah, Lean Model ini dikembangkan oleh Brunswick yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu membuat penilaian berdasarkan informasi dari lingkungan. Model ini menekankan keterkaitan antara kondisi aktual dengan respon individu dalam mengambil keputusan. Secara konseptual, model ini menggambarkan hubungan antara kondisi sebenarnya dengan informasi yang tersedia, serta bagaimana informasi tersebut diolah oleh individu menjadi suatu penilaian. Metode ini biasanya menggunakan metode analitis. Yang pertama ada regresi yang digunakan untuk data kontinu. Lalu yang selanjutnya adalah uji ANOVA untuk data kategorikal, dan yang terakhir bisa menggunakan multidimensional scaling dan diskriminan analisis. Penggunaan lens model itu biasanya meliputi policy capturing, yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan relatif dari berbagai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah evaluasi akurasi penilaian, misalnya dalam memprediksi kebangkrutan atau rekomendasi saham. Lalu yang terakhir adalah analisis pengaruh karakteristik tugas, seperti kompleksitas informasi, format laporan, dan metode umpan balik terhadap kualitas keputusan dan proses pembelajaran. Yang kedua adalah probabilistic judgment atau biasanya disebut dengan pendekatan Bayesian. Pendekatan ini berfokus pada perbandingan antara penilaian probabilitas secara intuitif dengan model normatif. Model normatif yang digunakan adalah Bayes Theorem yang menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya merevisi probabilitas ketika menerima informasi baru. Pada penelitian awal menunjukkan bahwa memang individu akan merevisi penilaian ke arah yang sesuai dengan teori tersebut. Namun ketika dalam tingkat yang lebih rendah dari yang seharusnya, kondisi ini dikenal dengan konservatisme, yaitu kecenderungan individu untuk terlalu lambat menyesuaikan keyakinannya terhadap informasi baru. Perkembangan penelitian selanjutnya menemukan bahwa dalam pemproses informasi, individu cenderung menggunakan heuristik untuk menyederhanakan keputusan. Nah, bentuk heuristik yang paling umum meliputi representativeness, yaitu menilai kemungkinan berdasarkan tingkat kemiripan suatu kejadian dengan kategori tertentu. Yang kedua adalah availability, yaitu menilai kemungkinan berdasarkan seberapa mudah informasi muncul dalam ingatan. Lalu yang ketiga adalah encoding and adjustment, yaitu membuat estimasi berdasarkan nilai awal tertentu yang kemudian disesuaikan. Lalu yang ketiga adalah predictional behavior. Pendekatan predictional behavior muncul sebagai respon terhadap keterbatasan penelitian sebelumnya, yaitu lens dan juga probabilistic judgment. Yang keduanya cenderung menggunakan situasi eksperimen yang terstruktur dan berulang. Nah, di pendekatan ini menekankan bahwa dalam kondisi nyata, pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan pemrosesan informasi yang tersedia, tapi juga mencakup tahap awal seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, dan juga pencarian informasi. Pendekatan ini umumnya dianalisis menggunakan proses tracing method yang berakar pada teori pemecahan masalah oleh Newell dan Simon. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam kapasitas pemrosesan informasi, khususnya pada memori jangka pendek, sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang bersifat satisfying, cukup memuaskan daripada optimal.
Akibatnya, cara individu menyelesaikan masalah sangat dipengaruhi oleh bagaimana tugas tersebut dipresentasikan secara kognitif. Nah, metode proses tracing yang sering digunakan meliputi pergerakan mata atau eye movement. Yang kedua adalah perilaku pencarian informasi. Yang ketiga, perhatian terhadap informasi atau waktu respon. Dan yang terakhir adalah verbal protokol atau metode think aloud. Metode protokol adalah metode yang paling sering digunakan di dalam akuntansi, di mana individu diminta mengungkapkan proses berpikirnya secara langsung saat menyelesaikan masalah. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti volume data yang besar sehingga jumlah subjek terbatas dan sulitnya proses pengkodean dan analisis yang bersifat subjektif. Baik teman-teman, pada slide ini kita akan membahas mengenai the cognitive style approach atau pendekatan gaya kognitif. Jadi pendekatan ini tuh berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penilaian atau judgement yang dibuat oleh pengambil keputusan dalam konteks akuntansi. Jadi gaya kognitif sendiri itu merupakan suatu konstruk hipotesis yang menjelaskan bagaimana individu itu memproses informasi, yaitu sebagai perantara antara stimulus yang diterima dan respons yang dihasilkan. Artinya, setiap individu ini memiliki cara berpikir yang berbeda dalam memahami informasi. Nah, perbedaan tersebut itu kemudian mempengaruhi bagaimana seseorang itu menafsirkan laporan keuangan, mengambil keputusan audit, maupun melakukan evaluasi kinerja. Dan pada bagian ini itu terdapat beberapa tipe gaya kognitif yang mempengaruhi cara individu dalam memproses informasi. Yang pertama yaitu autoritarisme atau otoritarianisme. Jadi tipe ini tuh menunjukkan individu yang cenderung kaku dan kurang terbuka terhadap pendapat lain, sehingga sulit menerima informasi yang berbeda atau ambigu. Yang kedua yaitu dogmatisme. Jadi individu dengan gaya ini tuh memiliki pola pikir yang tertutup dan cenderung mempertahankan keyakinannya, sehingga kurang fleksibel dalam menerima ide baru. Yang ketiga yaitu cognitive complexity atau kompleksitas kognitif. Nah, hal ini itu menunjukkan kemampuan individu dalam melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Semakin tinggi kompleksitasnya, maka semakin luas juga cara berpikirnya. Yang keempat yaitu integrative complexity atau kompleksitas integratif. Jadi tidak hanya memahami berbagai perspektif, tetapi juga mampu menggabungkan informasi tersebut menjadi suatu kesimpulan yang lebih menyeluruh. Yang terakhir yaitu field dependence atau ketergantungan terhadap lingkungan. Jadi individu dengan tipe ini itu cenderung dipengaruhi oleh lingkungan atau konteks sekitarnya dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan gaya kognitif ini akan menghasilkan perbedaan dalam cara individu mengambil keputusan di bidang akuntansi. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai cognitive relativism in accounting atau relativisme kognitif dalam akuntansi. Jadi pendekatan ini tuh menekankan bahwa pengetahuan dan penilaian itu dalam akuntansi tidak sepenuhnya bersifat objektif teman-teman, melainkan dipengaruhi oleh cara individu dalam memahami realitas. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa informasi akuntansi itu tidak selalu ditafsirkan sama oleh setiap orang. Perbedaan interpretasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman, latar belakang pendidikan, serta cara berpikir masing-masing individu. Jadi dalam pendekatan ini, kebenaran itu dianggap bersifat relatif terhadap individu atau disebut juga sebagai subjective reality, bukan sesuatu yang mutlak atau absolut. Nah, beberapa karakteristik utama dari pendekatan ini adalah yang pertama, tidak ada satu interpretasi tunggal terhadap laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan ini bisa dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Yang kedua, judgement auditor atau akuntan itu bisa berbeda meskipun datanya sama. Artinya, hal ini tuh terjadi karena setiap orang memiliki cara berpikir dan pengalaman yang berbeda dalam menilai informasi. Dan yang terakhir yaitu proses kognitif menjadi pusat dalam memahami keputusan akuntansi. Jadi, keputusan akuntansi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu memproses dan menafsirkan informasi tersebut. Nah, dengan demikian, pendekatan ini itu menunjukkan bahwa faktor manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan akuntansi. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai cultural relativism in accounting atau relativisme budaya dalam akuntansi. Jadi pendekatan ini itu menyatakan bahwa praktik dan sistem akuntansi dipengaruhi oleh budaya di mana individu atau organisasi berada. Jadi dengan kata lain, akuntansi ini tidak bersifat universal karena setiap budaya itu pastinya memiliki nilai, norma, dan cara berpikirnya berbeda-beda. Nah, menurut model ini, itu terdapat 4 dimensi budaya utama berdasarkan Hofstede, yaitu yang pertama, individualisme versus kolektivisme. Jadi pada budaya individualisme, keputusan itu lebih berfokus pada kepentingan pribadi, sedangkan pada kolektivisme, keputusan itu lebih mengutamakan pada kepentingan kelompok. Yang kedua yaitu power distance atau jarak kekuasaan.
Nah, ini menggambarkan sejauh mana masyarakat itu menerima perbedaan kekuasaan. Nah, semakin tinggi, maka semakin besar juga penerimaannya terhadap hierarki. Yang ketiga, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Nah, hal ini menunjukkan tingkat kenyamanan individu terhadap ketidakpastian. Budaya dengan tingkat tinggi cenderung lebih menyukai aturan yang jelas. Yang terakhir yaitu masculinity versus femininity. Jadi, budaya maskulin itu lebih menekankan pada kompetisi dan pencapaian, sedangkan budaya feminim ini lebih fokus pada hubungan sosial dan kualitas hidup. Perbedaan dalam dimensi budaya tersebut akan menciptakan variasi dalam praktik akuntansi, baik antar negara maupun antar organisasi. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong adanya penelitian lintas budaya atau cross-cultural research, seperti parochial students, ethnocentric students, dan polycentric studies untuk memahami bagaimana budaya ini mempengaruhi praktik akuntansi di berbagai konteks. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya itu memiliki peran penting dalam membentuk sistem akuntansi serta menjadi tantangan dalam upaya harmonisasi standar akuntansi secara global. Oke, sekarang kita akan membahas terkait paradigma informasi atau ekonomi. Terdapat seorang tokoh bernama Veltam yang mengemukakan suatu kerangka konseptual untuk menilai nilai dari perubahan sistem informasi yang didasarkan pada peningkatan expected payoff atau utilitas yang diharapkan oleh pengambil keputusan. Komponen utama yang harus dipertimbangkan saat evaluasi sistem informasi menurut Veltam yaitu ada 5. Yang pertama, alternatif tindakan. Yang kedua, fungsi imbalan atau payoff dari setiap peristiwa. Yang ketiga, hubungan probabilistik. Yang keempat, sinyal informasi. Dan yang kelima adalah aturan pengambilan keputusan. Nah, komponen-komponen ini mengindikasikan bahwa informasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem keputusan. Dan nilai sistem informasi bergantung pada kualitas keputusan yang dihasilkan. Serta, informasi dapat meningkatkan keputusan melalui pengelolaan sinyal dan juga probabilitas secara rasional. Terdapat seorang tokoh yang bernama Crandall. Beliau mengembangkan sebuah konsep yang bernama Applied Information Economics. Konsep ini menekankan bahwa desain sistem informasi harus mempertimbangkan seluruh proses informasi, meliputi filter, model, channel, decoding, dan juga decision rule. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya, teknologi, dan juga ketersediaan informasi. Veltam dan Dembski memandang evaluasi informasi sebagai proses sekuensial berbasis biaya manfaat. Informasi menghasilkan sinyal yang digunakan untuk memperbarui ekspektasi, menentukan tindakan, dan juga memengaruhi hasil ekonomi. Oleh karena itu, nilai informasi ditentukan oleh kontribusinya terhadap kualitas keputusan. Selanjutnya kita membahas terkait hakikat paradigma informasi atau ekonomi. Paradigma informasi atau ekonomi menempatkan informasi sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai output sistem akuntansi, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi karena mampu memengaruhi kualitas keputusan individu maupun kelompok. Dan secara konseptual, paradigma ini didasarkan pada 2 asumsi utama, yaitu informasi sebagai komoditas ekonomi atau economic commodity, dan juga perlahan informasi sebagai bentuk pilihan ekonomi atau economic choice. Nah, nilai informasi ditentukan melalui pendekatan cost-benefit, yaitu sejauh mana manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan melalui biaya untuk memperolehnya. Selanjutnya kita membahas terkait hakikat paradigma informasi atau ekonomi. Akuntansi berbasis akrual sering dijadikan sebagai justifikasi karena dianggap mampu menyajikan informasi yang lebih kaya dan juga efisien dibandingkan sistem berbasis arus kas, serta dapat menghasilkan manfaat yang melebihi biayanya. Informasi akuntansi dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas keputusan, dengan asumsi perilaku rasional berdasarkan expected utility. Individu akan memilih tindakan yang memberikan utilitas tertinggi. Dalam hal ini, informasi berperan penting dalam memperbarui probabilitas atas berbagai kemungkinan hasil, sehingga membantu dalam menentukan pilihan yang optimal. Proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung dalam 2 tahap.
yaitu sistem informasi menghasilkan sinyal. Nah, sinyal tadi digunakan untuk merevisi probabilitas dan juga menentukan tindakan yang terbaik. Dengan demikian, sistem informasi yang paling baik adalah yang mampu menghasilkan expected utility yang tertinggi. Proses revisi probabilitas ini umumnya menggunakan pendekatan Bayesian, yaitu sebuah metode statistik yang memperbarui probabilitas suatu hipotesis atau parameter menggunakan teorema Bayes, di mana menggabungkan pengetahuan awal atau prior dengan data baru untuk menghasilkan sebuah keyakinan baru. Nah, dari pendekatan tersebut ditemukan sebuah analisis informasi berorientasi pada maksimalisasi utilitas yang diharapkan secara subjektif. Selanjutnya kita membahas terkait teoris atau landasan teori. Jadi paradigma informasi atau ekonomi didasarkan pada integrasi theory of themes, statistical decision theory, dan juga economic theory of choice. Yang mana teori-teori tersebut menjelaskan bahwa penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan individu maupun kelompok. Dalam kerangka ini, individu diasumsikan bertindak secara rasional dan juga konsisten untuk memaksimalkan expected utility. Oleh karena itu, paradigma ini menghasilkan teori normatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan juga menentukan sistem informasi terbaik berdasarkan kriteria rasionalitas dan juga efisiensi. Selanjutnya kita membahas terkait metode atau metode. Jadi metode dalam paradigma informasi atau ekonomi ini bersifat analitis dan juga kuantitatif, dengan fokus pada analisis hubungan antar variabel serta evaluasi berbagai alternatif kebijakan. Nah, pendekatan utama yang digunakan meliputi Bayesian Efficient Analysis untuk memperbarui probabilitas berdasarkan informasi baru, serta kriteria cost-benefit untuk menilai kelayakan dari sistem informasinya. Nah, secara keseluruhan, metode ini berlandaskan asumsi rasionalis, di mana individu memilih alternatif yang memaksimalkan expected utility. Baik, itu tadi sesi pemaparan materi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat salah dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.